Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan materi tentang zakat. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini yakni memahami dan mengetahui tata cara ibadah zakat dan hikmahnya bagi kehidupan. Pembahasan yang pertama yakni pengertian zakat. Yang kedua, hukum zakat. Yang ketiga, syarat dan rukun zakat. Yang keempat, orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan yang kelima, tujuan, hikmah, dan keutamaan dalam berzakat. Pengertian zakat menurut bahasa berasal dari kata lugat yang artinya tumbuh, subur, suci, dan berkah. Kemudian menurut istilah, pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran kepada golongan tertentu. Kemudian hukum zakat. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukum wajib atas zakat sebagai salah satu dari 5 rukun Islam yang disebutkan dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Kemudian syarat zakat terbagi menjadi 2. Yang pertama, syarat zakat yang berhubungan dengan subjek disebut dengan muzaki, orang yang terkena wajib zakat, yakni dia beragama Islam, kemudian merdeka, balik, dan berakal. Yang kedua, syarat yang berhubungan dengan jenis harta. Yang pertama, milik penuh. Yang kedua, berkembang. Ketiga, mencapai nisab. Yang keempat, lebih dari kebutuhan pokok. Yang kelima, bebas dari hutang. Dan yang keenam, berlaku setahun atau sudah sampai haul. Kemudian rukun zakat. Rukun zakat yang pertama, niat. Niat semata-mata karena Allah dan dilakukan pada saat penyerahan zakat. Yang kedua, terdapat pemberi zakat atau muzaki. Yang ketiga, terdapat penerima zakat atau mustahik. Mustahik nih, siapa saja yang disebut mustahik bisa dilihat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60. Dan yang keempat, ada harta yang dizakatkan. Kemudian orang-orang yang berhak menerima zakat. Ini siapa saja sih orang-orang yang berhak menerima zakat? Yang pertama yakni fakir. Fakir, orang yang tidak memiliki harta. Yang kedua, miskin, orang yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, kebutuhan keluarganya, meskipun dia memiliki pekerjaan, tetapi hasil dari pekerjaan tersebut tidak mencukupi. Kemudian yang ketiga, rikab, atau hamba sahaya atau budak. Yang keempat, gharim, orang yang memiliki banyak hutang. Yang kelima, mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Yang keenam, fisabilillah, orang berjuang di jalan Allah. Yang ketujuh, ibnu sabil, para musyair dan para pelajar perantauan. Dan yang kedelapan adalah amil zakat atau panitia, penerima dan pengelola dana zakat. Kemudian kita lanjut ke tujuan, hikmah, dan keutamaan zakat. Tujuan zakat yang pertama, membantu mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka. Yang kedua, membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para gharib, ibnu sabil, dan para mustahik. Yang ketiga, membina dan merentangkan
tali solidaritas persaudaraan sesama umat manusia. Yang keempat, mengimbangi ideologi kapitalisme dan komunisme. Yang kelima, menghilangkan sifat bakhil dan loba pemilik kekayaan dan penguasa modal. Yang keenam, menghindarkan penumpukan kekayaan perseorangan yang dikumpulkan di atas penderitaan orang lain. Dan yang terakhir, mencegah jurang pemisah antara si kaya dan miskin yang dapat menimbulkan malapetaka dan kejahatan sosial. Kemudian kita lanjut ke hikmah zakat. Yang pertama, mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan dan segala akibatnya. Yang ketiga, memerangi dan mengatasi kefakiran yang menjadi sumber bencana dan kejahilan. Yang keempat, membina dan mengembangkan stabilitas kehidupan sosial, ekonomi, dan pendidikan, dan sebagainya. Yang kelima, mewujudkan rasa solidaritas dan belas kasihan. Kemudian yang keenam, merupakan manifestasi kegotong royongan dan tolong menolong. Keutamaan zakat, yang A, menumbuh suburkan pahala, yang B, memberi berkat kepada harta yang tinggal atau setelah dizakati, yang ketiga, menjadi sebab bertambahnya rizki, pertolongan Allah dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat, menjauhkan diri dari bencana yang tidak dikehendaki, yang kelima, menjauhkan diri dari api neraka dan melepaskannya dari kepicikan dunia dan akhirat. Yang keenam, mendatangkan keberkatan dan kemaslahatan kepada masyarakat. Yang ketujuh, menumbuhkan kerukunan dan membuahkan kasih sayang, mengembangkan rasa tanggung jawab dan menghasilkan uswatun hasanah. Nah, baiklah kesimpulan dari materi yang kita bahas pada hari ini, yakni mengeluarkan zakat adalah sudah dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengurangi harta kita, dan itu adalah salah satu tanda terima kasih kita atas segala rezeki yang telah diterima selama ini, dengan segala memberikan sebagian harta kita kepada orang yang kurang berkemampuan seperti yang tergolong sebagai penerima zakat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sedikit pun meminta kembali semua kasih-Nya, malah menjamin tidak akan mengurangi harta kita setelah kita berzakat. Nah, kemudian di sini akan saya berikan evaluasi. Yang pertama, apa pengertian zakat menurut istilah. Kemudian yang kedua, apa hukum zakat menurut Al-Quran. Kemudian yang ketiga, sebutkan syarat dan rukun zakat. Yang keempat, siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan yang kelima, salah satu keutamaan zakat adalah menjadi sebab bertambahnya rezeki. Kemudian bagaimana dengan orang yang enggan membayar zakat tetapi kehidupan ekonominya terlihat mapan? Nah, bagaimana pendapat kamu? Nah, itu evaluasinya ada 5. Silahkan dikerjakan. Jadi sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Semoga berkah dan membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.